Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Masbahul Mustafa, NIM 0604072390 dari prodi PGMI 1C. Kami di sini ingin mempresentasikan studi hadis yang berjudul Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam. Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang menduduki di tingkat kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis dan Al-Quran di sini memiliki hubungan yang sangat kuat. Kenapa alasannya? Karena di dalam Al-Quran masih banyak sekali ayat-ayat yang masih butuh penjelasan, dan banyak sekali ayat-ayat yang masih butuh dikaji lebih lanjut melalui dengan belajar atau mengkaji hadis. Oleh karena itu, hadis di dalam ajaran Islam itu memiliki kedudukan yang terletak di nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi kedudukan hadis di dalam ajaran Islam itu sudah ada di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yang artinya, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah juga akan cinta, otomatis Allah cinta kepadamu dan semua dosamu diampuni. Itu dalil Al-Quran. Ada juga dalil dari hadis itu sendiri, sebagaimana Nabi bersabda yang berbunyi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakatum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi. Yang artinya, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, kamu tidak akan tersesat apabila berpegangan kepada dua perkara tersebut. Yang pertama yaitu kitab Allah atau Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah sunnata nabihi, sunnah nabinya atau hadis. Alangkah baiknya sebelum kita mengkaji lebih lanjut, kita bahas dulu apa yang dinamakan dengan hadis. Apa itu hadis? Jadi hadis di sini adalah kullu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au sifatin khuluqiyatin au siratin akana dzalika sawa'un akana dzalika qabla al-bi'tsati katahannusihi fi ghorihi ra'i am ba'daha. Jadi hadis di sini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau pekerjaan atau ketetapan, berupa sifat
sifat fisik atau sifat budi pekerti atau perjalanan hidup, baik perjalanan hidupnya itu sebelum diutus menjadi rasul, seperti beribadahnya beliau di Gua Hira, atau setelahnya. Itu yang dimaksud dengan definisi hadis. Hadis secara terminologi. Fungsi hadis ada 4. Yang pertama yaitu adalah bayanut takrir, dan yang kedua bayanut tafsir, dan yang ketiga bayanut tasyri', dan yang terakhir yaitu bayanun nasakh. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan bayanut takrir? Bayanut takrir adalah untuk penjelasan hadis untuk memperkuat atau mengokohkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah juz 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, ketika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai sikut, dan basuhlah kepala kalian dan kedua kaki kalian. Ayat ini diperkuat atau dikokohkan dengan hadis yang berbunyi la tuqbalu sholataman ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya tidak diterima sholatnya seseorang yang sedang hadas sehingga dia berwudu. Oleh karena itu, hadis sebagai memperkuat atau mengokohkan ayat Al-Quran yang telah dijelaskan di atas. Dan yang nomor 2 yaitu adalah bayanut tafsir. Bayanut tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang butuh diperinci dan butuh penjelasan lebih lanjut. Karena di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat yang masih mujmal atau global dan ayat yang mutlak atau yang masih am. Jadi bayanut tafsir dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah memerinci ayat-ayat yang mujmal. Contoh di dalam Al-Quran dijelaskan yang berbunyi aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat di sini masih mujmal. Aqimus sholah, dirikanlah sholah. Sholah itu bagaimana? Caranya bagaimana? Prakteknya juga bagaimana? Kan masih mujmal atau global, belum diketahui. Maka turunlah hadis Nabi yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi dengan adanya hadis tersebut memerinci atau menjelaskan secara terperinci bagaimana tata cara atau praktek sholat. Ini yang pertama. Bayanut tafsir yang kedua yaitu adalah membatasi ayat-ayat yang mutlak. Contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari perbuatannya dan siksaan dari Allah. Maksudnya bagaimana? Ayat di sini masih mutlak. Dengan artian
mencuri yang bagaimana yang bisa dipotong tangannya. Oleh karena itu dijelaskan oleh hadis, yaitu pencuri yang kriteria pencuri yang bagaimana yang bisa dipotong tangannya. Lalu datanglah hadis Nabi yang berbunyi, la tuqta'u yadus sariki illa fi ruba'i dinarin faso'ada, yang artinya tidak dipotong tangannya seorang pencuri kecuali harga atau nilai barang curiannya itu mencapai 1/4 dinar atau lebih. Maka dari itu ayat wasariqu wasariqatu al-ayat ini penjelasannya, orang yang mencuri itu dipotong tangannya ketika harga atau nilai curiannya itu mencapai 1/4 dinar atau lebih. Yang nomor 3 yaitu adalah bayanut tasyri'. Apa itu bayanut tasyri'? Penjelasan hadis yang berupa mewujudkan atau menetapkan suatu hukum yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Contohnya hadis yang berbunyi, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa kholatiha, yang artinya perempuan tidak boleh dipoligami bersama dengan bibinya, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Hadis ini menjadi ketetapan hukum di dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu adalah bayanun nasakh, artinya penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis di dalam Al-Quran menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan dan menguatkan atau mengokohkan isi yang berada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti kewajiban sholat dan kewajiban zakat dan yang lainnya. Dan yang nomor 2 yaitu adalah memerinci dan membatasi ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ketika melaksanakan sholat, kemudian dijelaskan atau diperinci tata cara sholat atau teknis melakukan sholat. Dan yang ketiga yaitu adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya larangan memakan hayawan buas yang memiliki taring dan kuku, dan juga larangan bagi seorang laki-laki yang menggunakan sutra asli atau yang menggunakan emas. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.